Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil wawancara mengenai proses analisis jabatan di perusahaan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nisa Destia Ridwana, saya dari kelas PS 22D dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fania Dayu Paramesti dari kelas PS22D. Perkenalkan, nama saya Munawaro dari kelas PS22D. Perkenalkan, nama saya Reza Purnama Alfiansyah dari kelas D. Oke, langsung saja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Di sini ada pendahuluan. Jadi wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami bagaimana HRD di perusahaan melakukan analisis jabatan dan metode yang digunakan, serta peran job desk dan job spesifikasi dalam berbagai proses seperti rekrutmen, evaluasi jabatan, dan penetapan kompensasi. Lalu selanjutnya proses analisis jabatan. Analisis jabatan di perusahaan ini dilakukan dengan beberapa kriteria utama seperti absensi, kinerja, kerjasama antar karyawan, dan penilaian akhir tahun. Evaluasi akhir tahun ini juga dapat mempengaruhi kenaikan jabatan karyawan yang menunjukkan hasil baik dalam kinerja mereka. Promosi dapat diberikan kepada karyawan yang memenuhi kriteria evaluasi yang baik. Lalu selanjutnya ada evaluasi tugas dan tanggung jawab. Evaluasi jabatan dilakukan dengan memastikan setiap karyawan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan mereka, termasuk aspek keselamatan dan kualitas produk. Pimpinan juga memastikan bahwa setiap karyawan mematuhi standar yang ditetapkan untuk menjaga hasil kerja yang optimal. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fania. Next. Lalu di sini ada hubungan analisis jabatan dengan kompensasi. Analisis jabatan digunakan untuk menetapkan kompensasi atau gaji melalui tunjangan jabatan. Pimpinan menjelaskan bahwa tunjangan jabatan berperan penting untuk mendukung produktivitas dan kemakmuran karyawan, serta kontribusi terhadap hasil produksi yang baik. Next. Pengaruh job desk dalam rekrutmen dan seleksi. Job deskripsi berperan penting dalam proses rekrutmen, di mana perusahaan mencari karyawan berdasarkan kebutuhan yang ada. Seleksi dilakukan dengan melakukan tes dan pelatihan di GTC atau Training Center, sebelum karyawan mulai bekerja di lapangan. Dengan adanya job deskripsi yang jelas, karyawan yang terpilih dapat langsung disesuaikan dengan tugas mereka. Lalu ada keterkaitan job spesifikasi dengan analisis jabatan. Job spesifikasi memiliki hubungan dengan analisis jabatan, terutama dalam menentukan kenaikan jabatan dan memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk peran yang lebih tinggi. Namun, untuk seleksi karyawan, tidak ada embel-embel tertentu yang mempengaruhi, hanya berdasarkan kelayakan dan kebutuhan perusahaan. Next. Lalu ada tantangan dalam proses analisis jabatan. Tantangan terbesar dalam analisis jabatan adalah memastikan bahwa setiap pekerjaan dapat dijelaskan secara sederhana, namun tetap mencakup semua aspek yang dibutuhkan dalam deskripsi dan spesifikasi jabatan. Persaingan antar karyawan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan produktivitas di perusahaan. Lalu ada kesulitan dalam menyusun job deskripsi dan job spesifikasi. Penyusunan job deskripsi dan spesifikasi untuk pekerjaan yang kompleks memang dapat menjadi tantangan, tetapi dengan komunikasi yang baik antara karyawan dan atasan, masalah tersebut dapat diatasi. Jika ada kesulitan, atasan lebih senior dapat memberi bantuan dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Munawar. Selanjutnya ada pentingnya analisis jabatan. Menurut narasumber, analisis jabatan sangat penting dalam perusahaan. Hal ini bergantung pada
di tiap jabatan tidak hanya berfungsi untuk memastikan karyawan yang tepat di tempat yang tepat, tetapi juga untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk kesimpulan yaitu proses analisis jabatan di perusahaan ini melibatkan berbagai faktor seperti kayak evaluasi kinerja, keselamatan, dan produktivitas. Nah, job deskripsi dan job spesifikasi itu memiliki peran penting dalam rekrutmen, seleksi, dan pengelolaan karyawan. Semisal suatu perusahaan, contoh saya bekerja di perusahaan manufacturing. Saya sudah jelas ditata oleh perusahaan yaitu memiliki job desk-nya dan juga job spesifikasi. Misal job desk-nya itu saya jalan di suatu proses misal supply, yaitu job desk-nya yaitu menyuplai barang-barang atau part-part, dan penyesuaian job spesifikasinya itu misal harus kualifikasinya yaitu harus lulusan SMA dengan jurusan teknik industri atau apapun. Nah, meskipun ada tantangan dalam mendeskripsikan pekerjaan yang kompleks, komunikasi yang baik antara karyawan dan atasan dapat membantu menyelesaikan masalah yang muncul. Nah, dalam analisis jabatan juga berperan penting dalam menetapkan kompensasi dan tunjangan yang sesuai dengan peran karyawan. Nah, makanya itu ya setiap tingkatan-tingkatan jabatan tuh beda-beda kompensasinya. Ya itu pokoknya rahasia perusahaan lah, nggak bisa dijelaskan panjang lebar. Ya pokoknya semakin tinggi jabatan ya mungkin lebih beda kompensasinya dan tunjangannya. Oke, baik. Oke, baik. Mungkin cukup sampai situ saja presentasinya. Kemudian untuk dokumentasi, mohon maaf Bapak, kelompok kami tidak mencantumkannya dalam PPT karena boleh dijelaskan Kak Reza? Pada saat saya melakukan wawancara pada subjek tersebut, Pak, saya kelupaan karena pada saat itu langsung dilakukan di dalam perusahaan, Pak. Pada saat itu saya sedang lembur dan atasan saya, leader saya langsung hubungi dan ya langsung dibuat pada saat itu juga. Dan habis itu langsung pulang, jam pulang, Pak. Dan pada saat itu saya benar-benar lupa. Ya udah saya nggak menyadari sampai saat ini kalau bahwasannya pas itu dibutuhkan dokumentasi. Oke, baik. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.